Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siba Asmi Faros Altov dengan NIM A11-2020-12662 dari kelas Sistem Basis Data A114502. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi storage prosedur dan function. Di antaranya ada pengertian. Apa sih pengertian stored procedure dan function? Stored procedure adalah sekumpulan pernyataan atau perintah SQL yang disusun dalam sebuah prosedur yang disimpan di database MySQL dan dapat dipanggil kembali oleh program tanpa mengetik ulang. Stored procedure juga dapat melakukan perintah pengiriman parameter ke perintah kode SQL yang telah disimpan sehingga perintah yang dijalankan akan bekerja selaras dengan parameter yang dikirimkan. Function adalah kumpulan-kumpulan SQL berupa rutin yang disimpan dalam database MySQL server dan dapat mengembalikan nilai atau return value. Selain itu, function juga dapat dikombinasikan dengan stored procedure. Persamaan stored procedure dan function. Ada 6. Di sini yang pertama merupakan kumpulan dari query yang ditujukan untuk mengerjakan suatu tugas. Yang kedua, merupakan fitur dasar dari database yang digunakan untuk memanajemen database agar terjamin integritasnya, seperti dapat diakses, selalu ada, dan datanya benar. Yang ketiga, tersimpan di server dan dijalankan di server. Yang keempat, dapat digunakan oleh database administrator atau pengembang untuk membuat batasan akses ke basis data. Yang kelima, memecah sebuah program besar menjadi beberapa bagian kecil atau modul sehingga memudahkan pembagian tugas dari program jika dibuat oleh lebih dari satu orang dan mempermudahkan pengecekan kesalahan atau error. Yang keenam, mempermudah proses dokumentasi. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan stored procedure dan function. Untuk function, yang pertama, pasti mengembalikan nilai pada pengguna atau pemanggil. Yang kedua, membutuhkan sebuah parameter. Yang ketiga, nilai pada function dapat dikonversikan dalam bentuk variabel. Yang keempat, tidak dapat memanggil stored procedure ke dalam function. Yang kelima, hanya bisa menggunakan SQL statement select, sehingga tidak dapat melakukan perubahan data secara permanen. Yang keenam, tidak dapat menggunakan try catch. Stored procedure. Yang pertama, tidak dapat mengembalikan nilai pada pengguna atau pemanggil. Yang kedua, dapat digunakan dengan dan tanpa parameter. Yang ketiga, nilai tidak dapat dikonversikan. Yang keempat, dapat memanggil function di dalam stored procedure. Yang kelima, bisa menggunakan SQL statement seperti select, insert, update, delete, dan lain-lain. Yang keenam, dapat menggunakan try catch untuk menangani stored procedure. Selanjutnya, saya akan menunjukkan contoh pemrograman yang dapat menunjukkan perbedaan dari stored procedure dan function. Pertama, kita masuk ke dalam SQL-nya terlebih dahulu. Nah, setelah sudah masuk ke dalam MySQL-nya, kita akan membuat database baru, menginputkan data baru, lalu akan mencoba bagaimana perintah stored procedure dan bagaimana perintah untuk function. Sini kita membuat database-nya terlebih dahulu. Create database belanja.
use kita buat tabel. Setelah tabelnya terbentuk, kita coba select bintang from beli. Sintaknya typo. Select bintang from beli. Nah, di sini datanya masih empty. Nah, kita coba masukkan datanya menggunakan store procedure. Caranya adalah kita menggunakan delimiter, lalu create procedure. Sini ada lalu kita mengembalikan delimiternya jadi titik koma. Sekarang kita coba
masukkan datanya dengan call, nama prosedurnya adalah data beli, lalu nama barangnya baju, jumlahnya 3 dengan harga 250.000, tokonya itu Maju Jaya, tanggalnya lalu dia baju, jumlah, harga, toko, dan tanggal. Lalu kita coba lihat datanya apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini datanya sudah masuk dengan barangnya ada satu barang yaitu baju, jumlahnya ada 3, harganya 250.000, tokonya Maju Jaya, dan tanggalnya ada tanggal 2022 bulan 10 dan tanggal 10. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk perintah DML lainnya. Nah, karena perintah sebelumnya menggunakan insert into, artinya membuktikan bahwa stored prosedur ini bisa menggunakan perintah-perintah SQL statement. Contohnya kan ini ada insert. Nah, kita coba perintah yang lain seperti update dan delete. Kita buat untuk yang update. Yang pertama masih sama, kita mengetikkan atau membuat delimiter. Lalu yang selanjutnya create prosedur update beli. Barang, jumlah, harga, toko, tanggal. Lalu kita kembalikan delimiternya. Nah, selanjutnya itu kita call update
beli, namanya adalah baju, jumlahnya ada 3, harganya 300.000, lalu tokonya Maju Jaya, tanggalnya 22 10 10. Kita coba lihat. Nah, di sini harganya yang semula 250.000 menjadi 300.000. Update-nya sudah berhasil. Lalu kita akan coba proses delete-nya. Caranya masih sama, kita masih mendeklarasikan delimiter, lalu create prosedur delete beli, nama barang, harusnya datanya sudah kosong ya. Nah, ini balik lagi ke empty set karena datanya sudah dihapus menggunakan prosedur. Jadi di sini sudah terbukti bahwa storage bisa menggunakan insert, update, dan juga delete. Dan program yang tadi juga membuktikan bahwa store prosedur menggunakan parameter. Sekarang kita coba store prosedur tanpa parameter. Yang pertama kita masukkan data dulu karena tadi kan jadi empty. Kita pakai all data beli, lalu kita masukkan barangnya adalah celana, jumlahnya ada 1, harganya 100.000, lalu tokonya Merdeka, tanggal 2022 19 11 3, tanggalnya 2022, tanggalnya 2022 88.
select beli, bikin select barang, kita akan menampilkan barang dan harganya saja, harga from beli and delimiternya kita kembalikan ke titik koma, call select beli, nah ini ada celana dengan harganya segini, ini tanpa parameter. Lalu selanjutnya kita sekaligus menerapkan perintah select dan juga tanpa parameter. Lalu stored procedure itu tidak bisa mengembalikan nilai karena dalam programnya kita tidak menggunakan return. Selanjutnya kita akan membuat contoh untuk function. Karena ini datanya masih 1, kita coba tambah data lagi. Kita lihat datanya. Nah, di sini udah ada beberapa data ya, lebih banyak. Lalu kita membuat functionnya.
Nah, ini tabel functionnya sudah dibuat. Tampil salah nama. Nah, di sini ada dua data yang jumlahnya itu ada 1. Itu ada data celana dan juga data topi. Di sini jelaskan bahwa deterministik atau not deterministik itu digunakan untuk menentukan siapa saja yang dapat menggunakan function ini. Maka dari itu storage procedure dan function ini dapat digunakan oleh database administrator atau pengembang untuk melakukan pembatasan akses. Function juga membutuhkan parameter dan juga dia pasti dalam sintaksnya itu memerlukan return seperti ini dan juga membutuhkan parameter. Kita coba satu contoh lagi. Mungkin yang ada di contoh ini kita delimiterkan terlebih dahulu. Ini artinya hanya pembuatnya saja yang dapat mengakses fungsi ini. Kita mengembalikan nilai volumenya lagi. Query oke, lalu kita select volume. Nah, ini sudah muncul volumenya. Kita kembalikan delimiternya. Nah, ini sudah bisa. Jadi di sini kita membuktikan perbedaan bahwa store procedure itu tidak menggunakan return value, sedangkan function menggunakan return value. Lalu, store procedure dapat digunakan dengan ataupun tanpa parameter, sedangkan function perlu menggunakan parameter. Lalu untuk store procedure juga bisa menggunakan SQL statement seperti select, insert, update, ataupun delete, sedangkan untuk function hanya bisa menggunakan select saja. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.